Saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar saat membaca dan mendengarkan firman Allah. Alkitab kita saat ini telah diterjemahkan lebih dari 2.700 bahasa dari 6.900 bahasa di seluruh dunia. Artinya, sekitar 39% Alkitab kita telah diterjemahkan dan didistribusikan ke berbagai daerah dan dapat dibaca dalam bahasa daerah masing-masing. Tentu, harapan dari semua pencapaian ini adalah ada semakin banyak orang yang dapat membaca firman Tuhan dan dapat mengenal Allah daripadanya. Namun faktanya saudara, hal itu ternyata tidak membuat kita spontan menjadi suka membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada banyak orang yang enggan membaca Alkitab dalam kehidupan ini. Setidaknya saudara, ada 3 alasan mengapa orang enggan membaca Alkitab. Pertama, karena malas. Kedua, karena tidak memprioritaskannya. Dan yang ketiga, ada banyak orang yang hanya mau mendengar apa yang mau didengar bagi dirinya sendiri. Saudara, kita dapat memahami hal ini lebih dalam lagi di kesempatan yang lain. Membicarakan hal ini lebih dalam lagi di kesempatan yang lain. Namun yang terpenting bagi kita saat ini saudara adalah ketika kita memahami bahwa Alkitab penting bagi kehidupan kita. Sebab dari sanalah kita mengenal Allah dan keselamatannya dan arti dari kehidupan ini. Maka sudah sepatutnya lah kita memberi diri kita untuk setia, untuk rajin, untuk mendisiplinkan diri kita membaca kebenaran firman Tuhan. Saudara, Alkitab sendiri akan memberi dampak dan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita jikalau kita sungguh-sungguh memiliki sikap hati yang benar di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara dapat memperhatikan sikap hati yang benar dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan melalui 5 M berikut ini. M yang pertama, merendahkan hati. Merendahkan hati. Merendahkan hati untuk memberikan telinga mendengarkan firman Tuhan. Seperti kisah Maria dan Marta. Di saat Marta menyibukkan dirinya dengan berbagai macam hal, Maria mengambil pilihan yang terbaik dalam dirinya untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memujinya. M yang kedua saudara. M yang kedua, menyiapkan hati. Menyiapkan hati seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih firman Tuhan dan membiarkan firman itu bertumbuh di dalam dirinya. Ini seperti kisah yang Tuhan katakan melalui perumpamaan seorang penabur. Tuhan mengharapkan hati kita sungguh-sungguh seperti tanah yang subur, yang siap menerima firman Tuhan. Dan ketika firman ditaburkan, firman itu bertumbuh di dalam hidup kita. M yang ketiga saudara, M yang ketiga mengusahakan diri. Mengusahakan diri. Mengusahakan diri untuk apa? Mengusahakan diri untuk benar-benar membaca, meneliti, dan memahami firman Tuhan. Saudara, Allah tentu tidak ingin kita hanya membaca dan dibacakan firman Tuhan. Tapi Allah juga mau agar kita melakukan pendalaman Alkitab, belajar Alkitab baik-baik, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti, memahami firman yang kita baca. M yang keempat saudara, M yang keempat menjadikannya sebagai pedoman hidup yang membentuk kehidupan kita. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita itu dibentuk oleh firman Tuhan karena firman Tuhan itu bermanfaat bagi seluruh aspek kehidupan kita. Bermanfaat untuk mendidik, mengajar, membimbing, memperbaiki kelakuan, dan lain sebagainya. M yang kelima saudara, M yang kelima dan yang terpenting, yaitu adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-20. Saudara, ada kisah tentang seorang nenek dan cucunya. Suatu kali ada seorang nenek duduk di teras, bersantai di teras sambil membaca firman Tuhan. Nah, saat itu ada cucu yang melihat apa yang dikerjakan oleh nenek. Lalu si cucu ini menghampiri nenek dan bertanya kepada nenek, "Nek, buat apa sih nenek membaca Alkitab? Kan nenek pelupa." Nah, dalam hikmat Tuhan, lalu kemudian nenek ini meminta cucunya untuk melakukan sesuatu. "Cuk, tolong kesini. Tolong ambilkan air dari kamar mandi ya, menggunakan tas yang ada di sana." Nenek menunjuk sebuah tas kain yang ada di sana. "Oke, Cuk. Oke, Nek." Begitu kata si cucu. Jadi si cucu ini langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh si nenek dengan polosnya. Si cucu ini bergegas kamar mandi, mengisi tas tadi dengan air, lalu dibawa ke tempat nenek, tapi gagal. Karena di tengah-tengah air itu sudah habis. Si cucu tidak berpatah semangat. Dia melakukan lagi, dan melakukan lagi. Lalu karena tidak
pernah berhasil si cucu ini mendatangi nenek dan berkata kepada nenek, "Nek, permintaan nenek itu permintaan yang mustahil, gak bisa aku lakukan karena airnya selalu habis di tengah jalan." Lalu nenek berkata kepada si cucu, "Iya Cuk, memang terlihat mustahil, tetapi paling tidak kamu lihat hasilnya. Lihat, tadi tas itu tasnya kotor dan berdebu. Tapi setelah kamu isi air terus-menerus, tas itu menjadi bersih." Demikian juga Cuk yang terjadi pada diri nenek. Meskipun nenek ini bisa lupa dengan firman Tuhan yang nenek baca, tapi satu hal yang nenek tahu, firman Tuhan ini sungguh memberikan ketenangan, kedamaian, memberikan dampak yang baik bagi kehidupan nenek. Soal cerita ini seringkali menggambarkan diri kita. Kita seringkali menganggap remeh kebenaran firman Tuhan dan dampaknya bagi kehidupan kita. Kita menganggap firman Tuhan ini kurang memberi manfaat bagi kehidupan kita. Padahal kita tahu sekali, kalau kita jauh dari firman Tuhan, hati kita bisa menjadi takut, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan kebimbangan, dipenuhi dengan ketidakpastian. Karena itu saudara, mari saat ini kita berjuang untuk mendisiplinkan diri kita, untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ketika saudara sungguh-sungguh mendisiplinkan diri saudara untuk mau mendengarkan firman Tuhan dengan sikap hati yang benar, maka firman Tuhan itu akan memberkati dan membentuk kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati.